Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Zenita Arsya Fadila. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Amirah Ar-Rasyidah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rasmuin selaku pembimbing mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam yang telah memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan makalah kami pada pagi hari ini. Dan kemudian salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu biografi Kyai Haji Ahmad Dahlan yang akan disampaikan oleh rekan saya Amirah Ar-Rasyidah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amirah Ar-Rasyidah dari kelompok 11 yang akan sedikit menjelaskan tentang biografi Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kyai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Ia juga memiliki panggilan keraton, yakni Raden Ngabai Ngabdul Darwis. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 di desa Kauman, Yogyakarta. Dan beliau wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Beberapa literatur mengatakan bahwa Kyai Haji Ahmad Dahlan ini masih keturunan dari salah satu ulama besar yang ada di Mataram, yakni Ki Ageng Gribik, dan juga Sunan Gresik atau yang biasa kita kenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Kyai Haji Ahmad Dahlan ini terlahir di keluarga yang terpandang dan taat beragama di Kesultanan Yogyakarta. Ayahnya yakni Kyai Haji Abu Bakar bin Sulaiman yang merupakan khotib masjid yang masyhur atau terkenal, dan ibunya Putri Haji Ismail yang merupakan anak dari pejabat besar di Kesultanan Yogyakarta pada saat itu. Sejak usia 7 tahun, Kyai Haji Ahmad Dahlan ini sudah banyak belajar. Pada saat itu, ia juga belajar bersama dengan ayahnya, yakni untuk membaca Al-Quran dan juga menghafalkan 20 sifat-sifat Allah. Kemudian karena adat yang berlaku pada saat itu adalah mengirimkan anaknya kepada para alim ulama, maka pada usia remaja beliau dikirim untuk berguru kepada Kyai Haji Soleh Darat dan juga Kyai Haji Khalil Bangkalan. Yang pada saat di Kyai Haji Khalil Bangkalan itulah Kyai Haji Ahmad Dahlan ini bertemu dengan Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Karena keinginannya yang sangat kuat untuk selalu belajar dan menimba ilmu, akhirnya beliau berniat untuk berhaji, dan akhirnya beliau tinggal untuk belajar di sana. Dan pada saat itulah beliau kemudian bertemu dengan sahabatnya lagi, yakni Kyai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga berguru pada seorang ulama yang sama, yakni Syekh Ahmad Khatib. Di sana beliau juga mulai berinteraksi dengan pembaharu dunia lainnya seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan juga yang lain-lainnya. Dan kemudian pada tahun 1909, sekitar tahun 1909, beliau kembali ke tanah air Indonesia dan kemudian masuk ke dalam organisasi Budi Utomo untuk membagikan atau menyalurkan ilmu yang telah ia dapat atau yang ia pelajari sebelumnya. Kemudian kurang lebih sekitar 3 tahun, akhirnya beliau mendirikan organisasi masyarakat sendiri yang sudah kita kenal dengan nama Muhammadiyah. Organisasi ini lebih bergerak pada bidang pendidikan dan juga kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya materi yang kedua yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri adalah sebuah respon praktis terhadap keadaan perekonomian umat Islam pada waktu itu yang tidak memberikan manfaat apapun terhadap bangsa Indonesia. Nah, pada masa kekuasaan kolonial Belanda, keadaan umat Islam itu mengalami keterbelakangan atau keterpurukan pada sektor ekonomi, sektor sosial, maupun sektor politik. Nah, hal ini disebabkan oleh tidak adanya akses kepada sektor pemerintahan maupun perusahaan swasta. Nah, kejadian ini atau keadaan ini itu membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan perhatian lebih kepada perbaikan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam itu memiliki tujuan sebagai usaha atau upaya untuk menjadikan manusia muslim menjadi berakhlakul karimah, alim dalam agama, yaitu mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, kemudian pemikiran yang luas dan memahami masalah ilmu keduniaan. Jadi di sini kayak open minded kayak gitu. Nah, memiliki atau memahami masalah ilmu keduniaan. Jadi seimbang, agama dapat, akhlak dapat, terus ilmu dunia juga dapat gitu. Satu lagi yaitu bersedia andil dalam perjuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, di sini berarti setelah memiliki akhlak yang baik, ilmu yang mumpuni, kemudian dipraktekkan melalui andil dalam perjuangan masyarakat seperti ya mengajar atau yang lainnya. Nah, sebenarnya pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak terbelakangi oleh perbedaan antara pendidikan di pesantren dan pendidikan zaman Belanda dahulu. Karena apa? Di pendidikan pesantren itu memiliki tujuan untuk melahirkan individu yang solih dan mendalami ilmu agama, sedangkan di di pendidikan Belanda di sana tidak mengajarkan ilmu agama sama sekali, hanya saja pendidikan sekuler dan ilmu-ilmu yang lainnya. Pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri adalah sebagai upaya untuk menjadikan manusia memperbaiki nilai kehidupannya, kebebasan berkarya, kebaikan akhlak dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan dunia kemanusiaan. Dan tidak lupa juga keyakinan pada tauhid. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa dasar pendidikan yang perlu ditegakkan dan dilaksanakan adalah satu, pendidikan akhlak, yaitu sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, dan kedua adalah pendidikan individu, yaitu sebagai bentuk upaya untuk menanamkan kesadaran individu yang utuh dan relevan antara perkembangan mental dan gagasan. Nah, yang terakhir adalah pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai upaya menciptakan kesediaan dan keinginan hidup masyarakat. Ketiga pendidikan tersebut yaitu pendidikan akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan sosial kemasyarakatan itu masih sangat relevan sampai sekarang. Karena yang pertama tadi adalah pendidikan akhlak, yaitu memiliki tujuan menciptakan atau menanamkan karakter manusia yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, hal ini itu memberi dampak perbaikan terhadap kemunduran moral yang terjadi pada bangsa Indonesia pada saat ini. Nah, yang kedua adalah pendidikan individu. Nah, dengan menerapkan pendidikan ini, maka akan melahirkan generasi muslim yang sejati. Artinya apa? Artinya adalah generasi yang mempunyai kecerdasan baik dalam bidang agama maupun bidang umum, yaitu bisa seimbang seperti itu. Bisa dikatakan sebagai ulama intelek, atau bisa juga disebut dengan insanul kamil. Yang ketiga adalah pendidikan sosial kemasyarakatan. Nah, pendidikan ini bahkan masih relevan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa seperti itu. Dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang artinya tidak bisa jauh atau tidak bisa lepas dari manusia lain, dari masyarakat lain seperti itu. Karena melalui pendidikan ini Kiai Haji Ahmad Dahlan merancang sebuah dunia baru dan sebuah kesatuan kemanusiaan dan kemajuan perkembangan iptek serta peradaban yang berlandaskan etika Al-Quran dan hadis. Artinya penataan sebuah satuan sosial ini mandiri bagi penyelamatan dunia sebagai bentuk nyata ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di tengah persaingan dunia. Yang ketiga adalah lembaga-lembaga yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Nah, keyakinan beliau terhadap meneruskan cita-cita dan segala urusan pembaruan, segala usaha pembaruan Islam di Indonesia dapat mengalihkan semua rintangan yang ada sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Nah, organisasi tersebut banyak bergerak dalam bidang pendidikan. Selain aktif memberikan pengajian kepada ibu-ibu ataupun anak-anak pada awal lahirnya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun juga banyak mendirikan berbagai sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan. Nah, gerakan membangun lembaga pendidikan itu terus berkembang hingga sekarang. Nah, di antara beberapa sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tertua dan memiliki jasa yang besar adalah yang pertama, Quick School Muhammadiyah di Yogyakarta, yang kedua adalah Muallimin Muhammadiyah di Solo dan Jakarta, dan ketiga adalah Muallimat Muhammadiyah di Yogyakarta, keempat adalah Zu'ama dan Zaimat di Yogyakarta, yang kemudian kelima adalah Kuliah Mubalighin Mubaligat di Padang Panjang. Yang keenam adalah Tabik School di Yogyakarta, dan yang terakhir adalah HIK Muhammadiyah di Yogyakarta. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.